Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Kurotayun dari kelas 10 IPS 3 dari kelompok 6. Di sini saya akan mempresentasikan tentang klasifikasi iklim Koppen. Klasifikasi iklim Koppen adalah salah satu sistem klasifikasi yang paling banyak digunakan secara luas. Sistem ini dikembangkan oleh Vladimir Koppen, seorang ahli iklim Jerman sekitar tahun 1884 dalam kurung dengan beberapa perubahan pada tahun 1918 dan 1936. Kemudian dengan bantuan ahli iklim dari Jerman yang bernama Rudolf Geiger, bekerja sama dengan Koppen untuk mengubah sistem klasifikasi sehingga sistem ini kadang-kadang disebut sebagai sistem klasifikasi Koppen-Geiger. Sistem ini didasarkan pada konsep bahwa tanaman adalah ekspresi terbaik iklim dan lingkaran zona iklim telah dipilih dengan distribusi tanaman. Sistem ini menggabungkan temperatur dan kelembapan rata-rata bulanan dan tahunan, serta kelembapan musim. Inilah gambaran iklim Koppen. Iklim Koppen memiliki beberapa tipe. Yang pertama adalah tipe A. Tipe A merupakan iklim tropis. Yang kedua adalah tipe B. Tipe B merupakan iklim kering. Yang ketiga adalah tipe C. Tipe C merupakan iklim subtropis. Iklim subtropis sendiri terbagi menjadi 5, yaitu iklim subtropis basah, iklim Mediterania, iklim laut, iklim subkutub maritim, dan iklim dataran tinggi. Yang keempat adalah tipe D. Tipe D merupakan iklim mikrotermal. Yang kelima adalah tipe D. Tipe D merupakan iklim kutub. Saya Karoma dari kelas IPS 3 akan mempresentasikan arti simbol. Bagian A, iklim tropis. Tipe iklim memiliki suatu raratan sampai 18 Celcius atau setara 6,4,4 volt atau lebih pada setiap bulannya dengan curah hujan yang signifikan. AF, iklim hujan tropis. Curah hujan bulanan tidak kurang lebih dari 60 mm atau setara 2,4 mm atau in pada setiap bulannya. AM, iklim muson tropis. Curah hujan bulan terkering kurang dari 60 mm atau setara dengan 2,4 in, tetapi melebihi dari 4% curah hujan tahunan. AW atau AS, iklim sabana tropis. Curah hujan bulanan terkering kurang dari 60 mm atau 2,4 in dan kurang dari 4% curah hujan tahunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roman Faisal Pascal, ingin mempresentasikan arti simbol dari iklim kering. Yang pertama, tip iklim ini biasanya memiliki curah hujan yang sangat kecil. Yang kedua, BWH, iklim gurun panas. Yang ketiga, BWK, iklim gurun dingin. Yang keempat, BWN, iklim gurun ringan. Yang kelima, BSH, iklim semi gersang panas. Yang keenam, BSK, iklim semi gersang dingin. Yang terakhir, yang ketujuh, BSN, iklim semi gersang ringan. Perkenalkan, nama saya Lukman Farsbi Pascal, kelas IPS 3, ingin mempresentasikan arti simbol dari iklim subtropis atau mersoternal. Yang pertama, tip iklim ini memiliki suhu rata-rata bulan terdingin antara 0 derajat Celcius atau 32 derajat Fahrenheit dan 18 derajat Celcius atau 64 derajat Fahrenheit, dan memiliki setidaknya satu bulan dengan suhu rata-rata di atas 10 derajat Celcius atau 50 derajat Fahrenheit. Yang kedua, CFA, iklim subtropis basah, dengan suhu rata-rata pada bulan terdingin di atas 0 derajat Celcius atau 32 derajat Fahrenheit, dan memiliki setidaknya satu bulan dengan suhu rata-rata di atas 22 derajat Celcius atau 72 derajat Fahrenheit. Tidak ada perbedaan yang signifikan antara curah bulan-bulanan. Yang ketiga, CFB, iklim laut, dengan suhu rata-rata pada bulan terdingin di atas 0 derajat Celcius atau 32 derajat Fahrenheit, dan memiliki
setidaknya 4 bulan dengan suhu rata-rata di atas 10 derajat Celcius atau 50 derajat Fahrenheit dan di bawah 22 derajat Celcius atau 70 derajat Fahrenheit. Tidak ada perbedaan yang signifikan antara curah bulan-bulanan. Yang keempat, CFE, iklim subarktik oseanik, dengan suhu rata-rata pada bulan terdingin di atas 0 derajat Celcius atau 32 derajat Fahrenheit dan memiliki 1-3 bulan dengan suhu rata-rata di atas 10 derajat Celcius atau 50 derajat Fahrenheit dan di bawah 22 derajat Celcius atau 72 derajat Fahrenheit. Tidak ada perbedaan yang signifikan antara curah bulan-bulanan. Yang kelima, CWA, iklim subtropis, yang dipengaruhi angin muson dengan suhu rata-rata pada bulan terdingin di atas 0 derajat Celcius atau 32 derajat Fahrenheit, namun di bawahi 18 derajat Celcius atau 64 derajat Fahrenheit, memiliki setidaknya 1 bulan dengan suhu rata-rata di atas 22 derajat Celcius atau 72 derajat Fahrenheit dan 4 bulan dengan suhu rata-rata di atas 10 derajat Celcius atau 50 derajat Fahrenheit. Curah hujan di musim panas 10 kali ini terbanyak dibandingkan di musim dingin. Yang keenam, CWB. Tipe iklim ini memiliki paling tidak suhu bulan dengan suhu rata-rata di bawah 0 derajat Celcius sampai 30 derajat Fahrenheit dan suhu bulan dengan suhu di atas 10 derajat Celcius sampai 50 derajat Fahrenheit. DFA, iklim benua basah dengan musim panas yang terik. Suhu rata-rata bulan terdingin di bawah 0 derajat Celcius sampai 30 derajat Fahrenheit dan setidaknya 4 bulan dengan suhu di atas 10 derajat Celcius sampai 50 derajat Fahrenheit, 1 bulan dengan suhu di atas 22 derajat Celcius sampai 72 derajat Fahrenheit. Tidak ada perbedaan yang signifikan pada curah hujan setiap bulannya. Di iklim benua basah dengan musim panas yang hangat, suhu rata-rata bulan terdingin di bawah 0 derajat Celcius sampai 32 derajat Fahrenheit. Memiliki setidaknya 4 bulan dengan suhu di atas 10 derajat Celcius sampai 50 derajat Fahrenheit. Dan suhu rata-rata setiap bulannya tidak pernah melebihi 22 derajat Celcius sampai dengan 72 derajat Fahrenheit. Tidak ada perbedaan yang signifikan pada curah hujan setiap bulannya. Iklim subarktik memiliki suhu rata-rata pada bulan terdingin di bawah 0 derajat Celcius sampai 32 derajat Fahrenheit dan 1-3 bulan dengan suhu rata-rata di atas 10 derajat Celcius sampai 50 derajat Fahrenheit. Tidak ada perbedaan yang signifikan pada curah hujan setiap bulannya. Iklim subarktik dengan musim dingin ekstrim memiliki suhu rata-rata bulan terdingin di bawah negatif 38 Celcius sampai negatif 36 derajat Fahrenheit dan 1-3 bulan dengan suhu rata-rata di atas 10 derajat Celcius sampai 50 derajat Fahrenheit. Tidak ada perbedaan yang signifikan pada curah hujan setiap bulannya. Iklim benua dengan musim panas yang terik dan musim dingin yang kering memiliki suhu rata-rata bulan terdingin di bawah 0 derajat Celcius sampai 32 derajat Fahrenheit dan setidaknya 4 bulan dengan suhu di atas 10 derajat Celcius sampai 50 derajat Fahrenheit
dan suhu bulan di atas 22 derajat Celcius sampai 72 derajat Fahrenheit. Curah hujan di musim panas 10 kali lebih banyak dibandingkan di musim dingin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ridho Pangestu. Saya akan mempresentasikan arti simbol. Grup E, iklim kutub. Tipe iklim ini memiliki suhu rata-rata di bawah 10 Celcius 50 F sepanjang tahun. F, iklim tundra ringan. Suhu rata-rata sepanjang tahun antara 0 Celcius 32 F dan 10 Celcius 50 F. F, iklim tundra dingin, memiliki 1 bulan dengan suhu rata-rata di bawah 0 Celcius 32 F. F, iklim tudu. S, suhu rata-rata sepanjang tahun di bawah 0 Celcius 32 F. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syaraninta Tamama, kelas 10 IPS 3. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang kelompok A, kelompok iklim Köppen. Kelompok A, iklim tropis dan atau megaterma. Iklim tropis berkarakter temperatur tinggi pada permukaan laut atau ketinggian rendah. 12 bulan memiliki temperatur rata-rata 18 derajat Celcius atau 64,4 Fahrenheit atau lebih tinggi. Contohnya Bangkok, Thailand, Dili Timor Leste, Phnom Penh di Kamboja, Chennai di India, dan Cartagena, Kolombia. Kelompok B, iklim kering, gersang, dan semi gersang. Iklim ini memiliki evapotranspirasi yang lebih besar daripada curah hujan yang diterima sepanjang tahun. Jika curah hujan berada di bawah separuh dari hasil akhir yang telah ditentukan, maka diklasifikasikan ke dalam tipe iklim gurun, dan jika curah hujan tahunan berjumlah lebih dari separuh hasil akhir, maka diklasifikasikan ke dalam tipe semi gersang. Contoh iklim gurun: Alice Spring di Australia, Baghdad di Irak, Almeria di Spanyol. Dan contoh iklim semi gersang ada di Amman, Yordania, Bamako, Mali, dan Lahore, Pakistan. Kelompok C, iklim sedang atau mesoteral. Iklim ini ditandai dengan suhu rata-rata di atas min 3 derajat Celcius atau 26,6 Fahrenheit, tapi di bawah 18 Celcius atau 64,4 Fahrenheit. Pada bulan-bulan terdinginnya memiliki paling tidak 1 bulan dengan suhu di atas 10 derajat Celcius atau 50 Fahrenheit. Iklim ini dibagi menjadi 5 bagian, yaitu iklim Mediterania. Iklim ini terletak di antara garis lintang 30 derajat Celcius dan 45 derajat Celcius. Contoh: Algier di Aljazair, Beirut di Lebanon, dan Beirut di Lebanon. Iklim subtropis basah. Iklim ini terletak pada sisi benua, biasanya pada lintang 20-30 derajat. Contoh: Buenos Aires di Argentina dan Porto Alegre di Brazil. Iklim laut. Iklim ini berada di antara garis lintang 40 dan 60 di kedua belahan bumi. Contoh: Amsterdam di Belanda dan Auckland di Selandia Baru. Iklim subkutub maritim, yaitu iklim subkutub maritim. Iklim ini banyak ditemui di antara garis lintang 60 dan 70 derajat. Biasanya ditemui di wilayah pesisir. Contoh: Unalaska, Alaska, Amerika Serikat, Punta Arenas di Chili. Iklim dataran tinggi. Iklim ini biasanya dijumpai di kawasan dataran tinggi yang terletak pada wilayah tropis seperti di benua Asia, Afrika, juga sebagian Amerika. Contoh: Dalat, Vietnam, Quedet di Meksiko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ridho. Saya akan mempresentasikan kelompok iklim Köppen di iklim benua mikrotermal. Iklim ini memiliki suhu rata-rata pada bulan terdingin di bawah 3 Celcius dengan suhu rata-rata pada bulan terpanas di atas 10 Celcius. Iklim benua musim panas. Iklim benua musim panas biasa terjadi di antara garis lintang 30S dan 40S atau lebih rendah lagi, dengan suhu rata-rata 22 Celcius pada bulan terpanasnya.
Contoh Almaty, Kazakhstan, Chicago, Illinois, Amerika Serikat. Iklim benua musim panas sangat hangat atau boreal. Iklim benua musim panas sangat ditemui di wilayah antara garis lintang 40-50 di kawasan Amerika Utara dan Asia, dan meluas ke wilayah lintang yang lebih tinggi beberapa tempat di Eropa Tengah dan Rusia. Contoh Moncton, New Brunswick, Kanada, Helsinki, Finlandia. Iklim subarktik kontinental atau boreal taiga. Iklim ini banyak dijumpai di wilayah garis lintang 50-an dan 60, namun di beberapa tempat meluas hingga melalui garis lintang 70N. Contoh Murmansk, Rusia, Anchorage, Alaska. Iklim subarkontinental dengan musim dingin ekstrim. Iklim ini mempunyai musim dingin yang ekstrim dengan suhu rata-rata pada bulan tertingginya bisa mencapai 38 Celcius. Iklim ini hanya ditemui di pedalaman Siberia. Contoh Yakutsk, Rusia. Dan satu lagi, arti simbol grup E, iklim. Tipe iklim ini memiliki suhu rata-rata di bawah 10 Celcius 50 F sepanjang tahun. Iklim tundra, Sikkim. Suhu rata-rata sepanjang tahun rata 0 Celcius 32 F dan 10 Celcius 50 F. Iklim tundra dingin memiliki satu dengan bulan dengan suhu rata-rata di bawah 0 Celcius 32 F. Iklim tundra es, suhu rata-rata sepanjang tahun di bawah 0 Celcius 32 F. Kelompok E, iklim kutub. Menurut klasifikasi Köppen, tipe iklim ini hanya dimiliki oleh tempat-tempat yang suhu rata-ratanya selalu di bawah 10 derajat Celcius atau 50 Fahrenheit. Ada dua tipe iklim dalam kelompok ini, yaitu tundra dan tudung es. Iklim tundra, iklim ini dimiliki oleh tempat-tempat dengan suhu rata-rata pada bulan terhangat antara 0 sampai 10 derajat Celcius. Contoh La Rinconada di Peru, tambang berlian Lancet di Lesotho, dan Kepulauan Crozet. Iklim tudung es, iklim ini mempunyai suhu rata-rata tidak melampaui 0 derajat Celcius atau 32 Fahrenheit. Iklim ini paling dominan di Antartika dan Kutub Utara, contohnya di Stasiun McMurdo di Antartika dan Stasiun Vostok di Antartika juga. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.